Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun saat ini berada, saya berdoa dan berharap yang terbaik buat saudara dan keluarga. Kalau ada kebetulan yang sakit atau bahkan terpapar virus corona, yakinlah akan pertolongan Tuhan dan doa saya untuk kesembuhan dan kepulihan saudara. Salam dari kantor pusat HKBP PA Raja Tarutung. Firman Tuhan pada minggu yang ke-9 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, satu untayan doa yang terkenal dipanjatkan dan dituliskan oleh seorang hamba Tuhan, Rasul orang Batak, Dr. I.L. Nommensen, yang dia tuliskan di awal pelayanannya di Rura Silindung, berbunyi seperti ini. Ya Tuhan, hidup atau mati, biarlah aku berada di tengah-tengah bangsa Batak ini untuk menyebarkan firman-Mu dan kerajaan-Mu. Ya Tuhan, hidup atau mati, biarlah aku berada di tengah-tengah bangsa Batak ini untuk menyebarkan firman-Mu dan kerajaan-Mu. Doa ini bukanlah sekedar kata-kata indah, melainkan merupakan hasil pergumulan mendalam dan pengalaman kerohanian Dr. I.L. Nommensen. Ini adalah keyakinan dan komitmen pribadi yang dibangun dengan kesungguhan, dengan ketaatan, dan dengan kesetiaan kepada panggilan Tuhan. Tuhan yang memanggil Dr. I.L. Nommensen dari kampung halamannya di Nordstrand. Dulu ini adalah bagian dari Denmark, tetapi sekarang menjadi bagian Jerman. Dari Nordstrand ke tanah Batak. Panggilan inilah yang Nommensen ingat, renungkan, dan taati sepanjang sisa hidupnya. Benar, Nommensen menghidupi apa yang dia doakan. Dia tinggal di tengah-tengah orang Batak untuk memberitakan firman dan kerajaan Allah dalam sisa hidupnya hingga kematiannya di Sigumpar pada tahun 1918. Firman Tuhan menyebar kemana-mana. Gereja Tuhan berdiri di mana-mana.
Lonceng gereja bergema di mana-mana. Anak-anak, remaja, pemuda, ama, ina berbondong-bondong ke gereja. Itu terjadi dalam masa hidup Nommensen dan di kemudian hari. Kisah Nommensen adalah realisasi dari apa yang Rasul Paulus ungkapkan dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Dia menuliskan suratnya dari penjara. Paulus dipenjarakan karena ketaatannya pada Injil Yesus Kristus. Dia memberitakan Injil dan kerajaan Allah ke seluruh dunia. Dia dipenjara supaya orang-orang yang dalam kegelapan beroleh terang. Yang belum selamat beroleh keselamatan. Dan sebagai seorang tawanan, dia menuliskan surat. Jika seorang tawanan menulis surat, tentunya ada pesan yang sangat-sangat penting yang akan disampaikannya. Dan itulah kitab Efesus yang terdiri dari 6 pasal. Dan ke-6 pasal ini dibagi dalam 2 bagian besar. Bagian pertama, yaitu pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga berisikan hal-hal mendasar, pengajaran-pengajaran mendasar, doktrin-doktrin tentang kekristenan. Apa artinya menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus. Dan kemudian pada bagian yang kedua, yaitu pasal yang keempat sampai yang keenam, merupakan petunjuk pelaksanaan atau juklak. Juklak menjadi pengikut Kristus, juklak menjadi satu jemaat, juklak menjadi satu keluarga, juklak menjadi murid Kristus. Petunjuk pelaksanaan. Orang Kristen tidak cukup hanya mengetahui ajaran kekristenan yang benar, tetapi juga harus menunjukkan itu dalam realitas hidup sehari-hari. Dengan demikian tidak akan terjadi apa yang pernah diungkapkan oleh Mahatma Gandhi tentang orang Kristen. Dan dia katakan, I like your Christ, but I don't like your Christians. Your Christians seem so unlike your Christ. Aku suka Kristusmu, tetapi aku tidak suka kamu orang Kristen. Karena kamu orang Kristen nampaknya tidak seperti Kristusmu. Tentunya ini tidak berlaku terhadap semua orang Kristen, tetapi kemungkinan besar berlaku untuk banyak orang Kristen. Ungkapan ini adalah gambaran dari kenyataan bahwa banyak orang Kristen yang tidak menghidupi pengajaran kekristenan itu. Dan Paulus tidak menginginkan itu. Dia menginginkan bahwa setiap pengikut Kristus itu harus konsisten dengan pengajaran kekristenan. Orang Kristen harus memancarkan yang terindah dan terbaik dari ajaran kekristenan itu. Dia harus memancarkan sinar kasih karunia Allah yang ada di dalam Kristus. Jadi jika pada bagian pertama dari surat kepada jemaat di Efesus sudah jelas diungkapkan bahwa Allah dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Dia telah memilih kita, menjadikan kita anak-anak Allah. Bahwa dahulu kita telah mati dan layak menerima hukuman terburuk dan kematian yang kekal. Tetapi oleh darah Kristus kita mendapat jalan keselamatan, penghapusan dosa, perdamaian kepada sesama dan kepada Allah Bapa. Dia telah menghidupkan kita kembali oleh darah Kristus yang tercurah di Golgota. Dalam Kristus kita bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan
kawan sewarga kerajaan Allah. Bahwa dalam Kristus kita adalah ciptaan baru yang berakar dan bertumbuh dalam kasih Kristus, sehingga mengenali dan memahami betapa dalamnya, betapa luasnya, dan betapa tingginya kasih karunia Allah yang melingkupi dan menguasai kehidupan kita. Di dalam Dia kita mendapatkan kepenuhan hidup, fullness of life. Dan puncaknya adalah kemuliaan Allah Bapa nyata dalam kehidupan setiap orang percaya. Kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan kita. Inilah konsep pengajaran mendasar yang fundamental tentang hidup dalam anugerah Allah. Namun pengajaran teologis ini tidak berhenti di situ saja. Itu harus mewujud dalam kenyataan hidup orang-orang percaya. Dan itulah sebabnya ada kata penghubung antara bagian pertama dan bagian kedua. Antara bagian pengajaran dengan bagian praksis, yaitu kata sebab itu. Therefore, dikatakan dalam bahasa Inggris. Alanii dalam bahasa Batak. Sebab itu, kata sebab itu merupakan kata penghubung dari bagian yang pertama ke bagian yang kedua. Penghubung antara doktrin dan tindakan nyata. Antara ortodoksi dengan ortopraksis. Paulus inginkan supaya orang-orang Kristen memahami bahwa sejak mereka terpilih menjadi bagian dari keluarga besar Allah dan ahli waris anak-anak Allah yang menjadi ahli waris dalam kerajaan surgawi, mereka harus hidup dan bersikap seperti itu. Bukan seperti anak-anak duniawi dengan pikiran yang duniawi, yang penuh dengan kegelapan, kejahatan, dan permusuhan. Tetapi sebagai anak-anak terang yang bersinar, memancarkan sinar kasih karunia Allah dalam Kristus. Mereka harus memahami panggilannya. Karena itu setiap orang percaya harus memahami panggilannya. Setiap pengikut Kristus harus tahu dan paham bahwa dia bukan hanya menerima anugerah Tuhan, tetapi menerima panggilan sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, mereka harus menunjukkan loyalitas dan ketaatan kepada Kristus. Bagi Paulus adalah merupakan panggilan bahwa dia harus dipenjara. Karena itulah dia memohon kepada jemaat di Efesus supaya mereka berdoa supaya Tuhan memberikan kepada dia keberanian untuk bersaksi menyaksikan kebenaran Allah sekalipun dia di penjara. Paulus tidak memohon kepada jemaat di Efesus supaya mereka berdoa agar dia dilepaskan dari penjara. Tidak, no way. Dia tidak memohon supaya lepas dari penjara. Sebaliknya, dia memohon supaya mereka berdoa agar dia diberikan kekuatan dan keberanian untuk menyaksikan kasih karunia Allah sekalipun dia di penjara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Paulus menasihatkan supaya setiap orang Kristen menunjukkan panggilannya sebagaimana dia telah tunjukkan, yaitu dengan rendah hati, lemah lembut, sabar, penuh kasih, dan suka membantu. Jadi Paulus memohon kepada jemaat di Efesus agar mereka menyaksikan iman kepercayaannya dan juga menyaksikan panggilannya sebagai anak-anak Allah dengan menunjukkan kualitas diri yang sesungguhnya, yaitu
kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, kasih, dan kemauan untuk saling membantu. Yesus telah menunjukkan kualitas istimewa ini selama hidup dan pelayanannya di dunia ini. Dia malah rela disiksa, dihukum, bahkan mencurahkan darahnya di bukit Golgota, disalib. Dan dia tetap mampu mempertahankan kualitas istimewa ini. Satu kualitas istimewa yang ditekankan oleh Paulus harus disaksikan oleh jemaat di Efesus yang menjadi prototipe dalam kerajaan Allah, yakni kesatuan. Jemaat di Efesus harus menunjukkan kesatuan dan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan di dalam Kristus. Itulah hidup dalam Kristus, en Kristo. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kesatuan dalam hidup jemaat menjadi indikator paling jelas dari ketaatan dan kesetiaan orang-orang Kristen sebagai warga kerajaan Allah. Taat dan setia kepada Kristus. Saudara-saudara, sejarah telah menunjukkan bahwa sekalipun banyak pekerjaan baik yang dilakukan oleh gereja, sekalipun banyak perbuatan-perbuatan yang luar biasa, perbuatan kasih, bahkan buah-buah iman yang luar biasa yang ditunjukkan oleh jemaat atau gereja, tetapi jika mereka terpecah-pecah, itu mencoreng wajah Kristus dan itu menunjukkan bahwa jemaat atau gereja itu tidak taat pada panggilan Tuhan. Itu semua, perbuatan baik itu semua menjadi sia-sia. Sekalipun jemaat banyak melakukan pekerjaan baik, tapi jika mereka terpecah-pecah, maka itu sungguh mencoreng wajah Kristus. Itu jugalah doa Yesus yang sangat penting demi masa depan gereja dan demi misi gereja, demi keberadaan anak-anak Tuhan untuk menyaksikan panggilannya di dunia ini, yaitu supaya mereka menjadi satu. Ut omnes unum sint. Yesus berdoa, ya Bapa, biarlah mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Saudara-saudara yang terkasih, di masa pandemi COVID-19 ini, sementara kita berjuang untuk eksistensi kita, untuk kesehatan kita, untuk ekonomi kita, untuk pendidikan anak-anak, untuk pekerjaan, untuk pelayanan, dan untuk semua aspek kehidupan kita, kita tidak boleh lupa akan panggilan kita, termasuk juga di masa-masa paling sulit dalam kehidupan ini. Sebagaimana Paulus tidak lupa akan panggilannya ketika dia sedang dipenjara, dia tetap bersaksi. Dan itulah juga seruan bagi kita di masa pandemi ini. Sekalipun situasi hidup begitu susah, tetapi kita tidak boleh lupa akan panggilan kita yang sangat penting. Bahwa di masa paling sulit ini sekalipun kita terpanggil. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk bersaksi. Menyaksikan iman kita. Menyaksikan kebaikan kita. Dengan menunjukkan kelemah lembutan, kesabaran, ketaatan, kesatuan, damai sejahtera, dan kemauan untuk saling membantu. Saudaraku, Tuhan mengaruniakan kepada kita bermacam-macam karunia. Ada beragam talenta, beragam kemampuan, beragam pengalaman hidup yang kita miliki. Dan Tuhan menginginkan supaya kita pakai itu untuk bersaksi. Menunjukkan kualitas hidup kita sebagai orang Kristen. Sebagai
murid Kristus, ahli waris dalam kerajaan Allah. Kita terpanggil untuk menyaksikan kasih karunia Tuhan yang sangat dalam, sangat luas, dan sangat tinggi itu. Dan jangan pernah kita biarkan kesulitan hidup termasuk pandemi COVID-19 mengelabui penglihatan kita dan pengenalan kita akan kasih karunia Allah di dalam Kristus. Karena itu jauh melebihi, karunia itu jauh melebihi segala kenyataan hidup yang harus kita saksikan. Pemahaman inilah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk mampu dan untuk kuat dan tangguh bersaksi, termasuk di tengah kenyataan hidup yang paling sulit. Kemudian saudara-saudara, menjaga kesatuan. Kesatuan adalah merupakan gambaran paling nyata dan paling jelas akan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Kita terpanggil untuk menunjukkan itu dalam setiap aspek kehidupan dan pelayanan kita. Sebagai gereja yang terpanggil menjadi berkat dan menyinari dunia ini, tidak boleh tidak, umat Kristen harus memperhatikan pentingnya menjaga kesatuan, kekompakan, dan kedamaian. Sebagaimana surat Paulus kepada jemaat di Filipi, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Lagi-lagi di masa pandemi, masa yang sulit sekarang ini, kita terpanggil untuk semakin kompak, bahu-membahu, tolong-menolong, dan menunjukkan solidaritas. Sebagaimana Paulus katakan dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudaraku, dimanapun saat ini berada, bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupanmu saat ini, yakinlah akan penyertaan Tuhan dan setialah untuk mewujudkan panggilan Tuhan. Berbahagialah saudaraku dan usahakan selalu tersenyum menghadapi realitas hidup ini. Amin. Kita berdoa. Bapa yang maha baik dan maha pengasih, terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu yang sangat besar yang telah memanggil kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi ahli waris dalam kerajaan-Mu. Dan terima kasih atas panggilan-Mu supaya kami bersaksi menyaksikan betapa dalamnya, luasnya, dan tingginya kasih karunia Allah di dalam Kristus. Tuhan mampukan kami untuk menyaksikan itu dengan kelemah lembutan, dengan kesabaran, dengan ketaatan dan kesetiaan, dan juga kemauan untuk saling membantu. Sebagaimana firman-Mu harapkan dari kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mendoakan saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Tuhan yang memberkati saudara-saudara saya dan keluarga mereka. Tuhan menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, dan memberikan penghiburan kepada yang berduka. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu lindungi kami dari segala penyakit, dari segala mara bahaya, dan juga dari pandemi virus corona. Tuhan tolong sembuhkan saudara-saudara kami yang terpapar saat ini, apakah isolasi mandiri atau dirawat di rumah sakit. Kami mohon kesembuhan yang dari Tuhan. Kami mohon bebaskan bangsa kami, bangsa Indonesia dari pandemi ini, supaya bangsa kami dapat bangkit kembali untuk membangun sesuai dengan cita-cita bangsa kami. Tuhan, lepaskan dunia ini dari pandemi virus corona
yang sudah berlangsung hampir 1,5 tahun. Dan biarlah orang-orang yang menderita, Tuhan kuatkan. Orang yang bersedih, Tuhan hiburkan. Dan orang yang berjuang, Tuhan kuatkan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun saudara saat ini berada, doa dan harapan saya yang terbaik, kesehatan dan kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan buat saudara. Selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati.